Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu deret aritmatika. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas yaitu barisan aritmatika. Dan sekarang kita lanjutkan dengan deret aritmatika. Perhatikan, jika U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan suku-suku dari barisan aritmatika dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda, maka penjumlahan dari masing-masing suku atau ditulis dengan bentuk U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah sampai UN disebut dengan deret aritmatika dan dilambangkan dengan SN. Jadi sukunya ditambahkan U1, U2, U3 sampai suku ke N itu nanti dijumlahkan yang dinamakan dengan deret aritmatika. Kemudian di mana deret aritmatika ini itu dirumuskan adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Di mana untuk SN yaitu jumlah N suku pertama. Jadi SN ini adalah jumlah N suku pertama. Kemudian untuk A adalah suku pertama dan untuk B adalah beda. Sedangkan untuk N adalah banyak suku. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas ke dalam soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah 10 dan suku ke-6 adalah 20. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Nah, kita akan jawab apa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang seperti ini, artinya dalam bentuk soal cerita, analisalah soal dengan sebaiknya. Yang pertama adalah tadi suku pertama adalah 10. Berarti suku pertama itu dilambangkan dengan U1. U1 atau A. Gitu ya. Adalah 10. Nah, ini 10 dia. 10. Dan suku ke-6 adalah 20. Berarti U6 sama dengan 20. Terus apa yang akan dimintanya? Jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Untuk mendapatkan jumlah suku ke-6, kita harus mencari dulu berapa beda dari soal tersebut, soal ini. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Maka ingat bahwa untuk mencari beda ada yang dinamakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, kita akan mencari beda. Di mana UN ini adalah kita sudah punya suku ke-6. Berarti U6 ya, U6 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 10 ditambah N adalah, nah ini N banyak suku adalah 6 untuk yang ini. Ya, N banyak sukunya adalah 6. Berarti di sini 6 dikurang 1 dikali B. Nah, U6 kita sudah ada 20 sama dengan di sini adalah 10 ditambah 6 dikurang 1 adalah 5 dikali B adalah 5B. Maka di sini
Lihat, ini ruas kiri, ruas kanan ya. Berarti ini ada 20, ruas kanannya ada 10. Berarti 20, 10 pindah ke ruas kiri, positif jadi negatif. Sama dengan 5B. 20 dikurang 10 sama dengan 10 sama dengan 5B. Maka B, di sini aja ya, B sama dengan 10 dibagi 5. Maka B sama dengan 2. Berarti bedanya adalah 2. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah tentukan jumlah 6 suku pertama. Berarti ini deret aritmatikanya berapa ini? Berarti di sini kalau kita mau buat deret aritmatika. Deret aritmatikanya berarti 10 suku pertama ditambah beda 2 berarti 12 ditambah 2 berarti 14 ditambah 2 berarti 16 ditambah 2 berarti 18 ditambah 2 berarti 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Ditambah titik-titik UN. Tentukan jumlah 6 suku. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah cukup ya 6. Maka jumlah suku ke-6 atau S6 ya, di sini kita buat jumlah suku ke-6 ya, ke-6 atau disebut dengan S6 adalah berarti di sini Sn rumusnya adalah Sn sama dengan apa tadi? N per 2 2A masih ingat ya, tambah N dikurang 1 kali beda. Yang di atas rumusnya. Maka di sini berarti di sini S6 sama dengan N-nya ada 6. N-nya ada 6 per 2 dikali A 10 ditambah N-nya ada 6 dikurang 1 beda sudah ketemu 2. Maka ini kita dapatkan bahwa di sini sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. 2 kali 10 adalah 20 ditambah 5. Ini 5 ya. 5 dikali 2. Sama dengan 3. 20 ditambah 5 kali 2, 10. Sini sama dengan 3. 20 tambah 10 adalah 30. Maka 3 dikali 30 adalah 90. Berarti S6-nya adalah 90. Jadi di sini kita buat di sini aja. Jadi jumlah ke-6 suku berarti jadi jumlah ke-6 suku adalah 90. Situ. Mudah kan? Nah, jadi jumlah ke-6 sukunya adalah 90. Dari deret aritmatika di atas. Mudah kan? Baik. Kita akan lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, lihat dan perhatikan. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Ya, antar bulan tetap berarti beda tadi. Pada bulan pertama anak tersebut nabung 100
bulan kedua 110, bulan ketiga 120, dan seterusnya. Berapakah besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun? Maka kita akan jawab atau kita akan selesaikan. Bagaimana langkahnya? Nah, pertama kita analisa soal dengan baik. Lihat di sini, pada bulan pertama 100.000. Apa itu yang diketahui? Adalah U1 atau A. U1 atau A sama dengan 100. Seperti itu. Kemudian bulan kedua 110. Bulan ketiga 120, berarti antara 110, 100 jaraknya atau bedanya ada 10.000. Ya. Maka di sini kita sudah mengerti dan tahu bahwa untuk mencari beda, atau di sini kita buat saja U2 sama dengan 110. Maka B sama dengan U2, beda ya, dikurang U1. Sama dengan 110 dikurangi 100. Maka sama dengan 10.000. Maka bedanya adalah 10.000. Kemudian apalagi yang diketahui di sini? Berapakah besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun? Berarti kalau 2 tahun sama dengan berapa bulan? 24 bulan ya. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Nah, sekarang ya, berarti U24 berarti U24, berarti suku ke-24. Ya, kita cari suku ke-24 terlebih dahulu. Untuk apa mencari sukunya? Untuk mencari nilai UN atau U ke-24. Maka di sini untuk mencari U24 berarti rumusnya masih tetap UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Sama ya, berarti di sini U24 sama dengan 24 dari mana? Di sini. 24 sama dengan A 100.000 ditambah N. N-nya adalah 24. Ini. Dikurang 1, beda. Sudah ketemu 10.000. Maka di sini sama dengan 100 ditambah 23 24 dikurang 1 23 dikali 10.000 sama dengan 100 ditambah 23 kali 10.000 adalah buat 23, nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. 230.000. Maka di sini sama dengan U24 adalah 100 tambah 230 menjadi 330. Berarti di sini U24 330. Nah, selanjutnya baru bisa kita hitung berapa jumlah tabungan selama 2 tahun. Jumlah tabungan anak ini ya. Berarti di sini kita bisa cari atau kita dapatkan bahwa SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 atau dengan rumus A ditambah UN. Nah, ini ada juga turunan rumus dari SN. Maka di sini S24 berarti SN N-nya adalah 24. S24 sama dengan N-nya 24 per 2 A 100.000. A 100.000 ditambah
UN 330. 330. Terus sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12. Dikali 100 dikali 330. Maka buat itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan 1. Nah, berarti 12 dikali 3.300.000. Maka menjadi 5 juta. 5 juta. Ini 100 ditambah. 100 ditambah 300. Maaf ya. Berarti di sini 430. Nah, ini dia. 430 dikali 12 maka menjadi 5.160.000. Ini dikali. Inilah total tabungan anak selama 2 tahun. Jadi di sini jadi tabungan anak tersebut, tabungan anak ya tersebut adalah 5.160.000 rupiah. Nah, mudah kan? Nah, ini adalah tabungan anak selama 2 tahun. Baik, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yang ketiga. Soal yang ketiga, tentukan jumlah semua bilangan asli kurang dari 100 yang habis dibagi 7. Ya, bilangan asli kurang dari 100 dibagi 7. Kita akan jawab. Nah, bagaimana caranya? Maka terlebih dahulu kita harus tahu bilangan asli itu dimulai dari angka berapa. Ya, bilangan asli dimulai dari bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Ya, terus pertanyaannya adalah bilangan asli kurang dari 100 kemudian habis dibagi 7. Nah, yang habis dibagi 7 kurang dari 100 habis dibagi 7. Berarti angka berapa yang habis dibagi 7? Berarti ada angka 1 tidak bisa dibagi 7. Berarti mulai dari 7. Ya. Berarti sini bisa kita buat deret bilangan asli ya nih. Bilangan asli berarti sini deret bilangan asli kurang dari 100 habis dibagi 7 adalah berarti mulai dari angka 7. Karena 7 dibagi 7 1. Ditambah yang habis dibagi 7 lagi 14. Nah, kenapa 14? Karena 14 bisa dibagi 7, dapatnya 2. Terus angka berapa lagi? Tambah lagi yang habis dibagi 7, 21. Kenapa 21? 21 dibagi 7, 3. Ada angkanya. Tambah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Terus yang terakhir yang di bawah 100, kurang dari 100 yang habis dibagi 7. Kalau 100 tidak bisa dibagi 7, 99 juga tidak bisa. 98 ya, 98 dibagi 7 ketemunya 14 ya.
Berarti 98. Inilah deret bilangannya. Ini 7, 14 tambah 21 tambah titik tambah 98. Maka kita akan mencari UN-nya terlebih dahulu. Untuk apa UN-nya? Untuk mencari suku ke N-nya, untuk mencari N-nya. Maka di sini rumus UN kita pakai UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Ya. Terus A-nya berapa? A-nya ada 7. Nah, di sini berarti dari sini kita dapatkan A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 7, ya, B-nya juga 7. Karena bedanya 7. 14 dikurang 7 adalah 7. Terus UN ya. UN-nya sama dengan ini 98. Terus tinggal kita masukkan dari yang diketahui. Maka di sini adalah 98 sama dengan A 7 ditambah N dicari kurang 1 beda 7 juga. Maka di sini adalah sini ada 7 sebelah kanan pindah ke kiri. Pindah ke kiri menjadi negatif. Berarti 98 dikurang 7 sama dengan N dikali 7, 7N. 1 dikali 7 adalah 7. Maka di sini 98 dikurang 7 adalah 91. 91 sama dengan 7N dikurang 7. Nah, ini jadi 98 lagi ya. Pindahkan lagi 91 positif 7 pindah ke kiri menjadi negatif 7 pindah kiri menjadi positif 7. 7 yang ini ya, 7N. Maka di sini kita sambung aja di sini. 91 jadi 98 lagi. 98 sama dengan 7N. Ya, sama dengan 7N. Berarti N sama dengan 98 dibagi 7. N sama dengan 14. Ya, berarti N-nya sama dengan 14. Ya, N sama dengan 14. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus deret aritmatikanya. Ya, berarti di sini sehingga kita buat di sini sehingga Sn ini rumusnya sehingga Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Maka S-nya berapa? S14 ya. Ini S14 berarti S14 sama dengan 14 N-nya per 2 A-nya 7 ditambah UN-nya 98. Ya, berarti di sini sama dengan 14 bagi 2 adalah 7. 7 ditambah 98 adalah terus 7 dikalikan 105 dikali 7, maka 7 kali 5 35. Ya, 57 kali 0 berarti 735. Di sini berarti di sini adalah 735. Berarti suku KN-nya adalah 735. Gitu. Mudah kan? Ya, ini mudah. Kalau masih ragu dan bingung, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau bisa dilihat di profil, bisa di-chat langsung ke nomor WA yang tertera. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.